Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat virtual host dengan menggunakan web service Apache pada operating system Ubuntu. Nah, di video ini nantinya saya akan mencoba membuat suatu project dengan menggunakan framework PHP, yaitu Laravel yang versinya 5.3. Virtual host sendiri nantinya akan membantu kita dalam pengelompokan project-project web aplikasi dan memudahkan kita untuk merunning aplikasi tersebut, sehingga nantinya tidak saling bentrok dengan project yang lainnya. Nah, untuk persiapan sendiri, peralatan yang dibutuhkan itu salah satunya adalah terminal, kemudian text editor ya. Jadi yang pertama itu terminal, dan yang kedua adalah text editor. Text editor yang bisa digunakan salah satunya yaitu Nano. Kemudian yang ketiga adalah koneksi internet. Soalnya nantinya kita akan menginstal atau mendownload framework Laravelnya gitu. Nah, setelah persiapan toolsnya, kemudian ada aplikasi atau program yang harus sudah terinstall di komputernya. Nah, jadi program yang sudah terinstall di antaranya itu adalah PHP. PHP-nya disarankan versinya itu 5.6.4 atas. Kemudian beberapa PHP extension yang harus sudah diinstal, misalnya OpenSSL, kemudian PDO, kemudian MB string ya, MB string, tokenizer, dan XML. Nah, yang ketiga adalah Composer. Dan yang keempat, web service-nya sendiri, yaitu Apache. Jadi diharapkan keempat program ini sudah terinstall di Ubuntu Anda. Nah, kemudian untuk virtual host, pembuatan virtual host kan ini tujuannya untuk mengelompokkan project kita nih. Jadi disarankan untuk membuat suatu directory khusus untuk disimpannya project-project kita. Nah, disarankan sih misalnya contohnya saja ya, saya simpan di home, lalu saya buat folder yang namanya misalnya my vhost. Nah, my vhost atau my virtual host. Nah, saya buat directory namanya my virtual host, enter. Kemudian setelah pembuatan itu kita akan melakukan instalasi Laravel. Nah, instalasi Laravel di sini akan saya contohkan dengan menggunakan Composer Create Project. Coba kita masuk dulu ke dokumentasi Laravelnya di bagian bawah. Nah, ini ya. Sini ada Composer Create Project, Prefer this Laravel block. Nah, kita akan coba membuat project dengan nama projectnya itu block
Kita copy saja perintah ini, lalu kita simpan ke terminal. Nah, lalu kita enter. Silakan tunggu proses instalasi project Laravel-nya sampai selesai. Nah, instalasinya sudah berhasil. Sudah berhasil saya install. Oke, kita clear dulu. Kita clear dulu. Oh, ternyata tadi bisa komposernya salah. Kita move folder block tadi ke my virtual host. Coba ini deh. Nah, sudah pindah ya. Kita cek. Nah, di sini. Jadi kita masukkan si project block tadi di directory my virtual host. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita cek dulu ya ke dokumentasi Laravel. Di sini ada yang disebut directory permission. Nah, pada di sini jadi sudah kita menginstal Laravel, kita harus merubah dulu permission dari folder storage dan bootstrap case agar bisa di writable gitu ya. Nah, berarti masuk dulu ke project kita blog, lalu kita clear dulu. Di sini ada directory yang namanya adalah storage. Nah, kemudian kita change mode dulu sehingga bisa di writable si folder storage itu. Oh, nggak salah, folder storage itu tempat penyimpanan logs. Nah, enter ya. Kemudian selain storage kita change mode juga folder dari bootstrap ya, bootstrap case. Nah, lalu enter. Sudah ya. Kemudian setelah merubah permission, kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi virtual host. Nah, untuk konfigurasi virtual host sendiri itu letaknya ada di sebelumnya saya tambah dulu tabnya. Zoom in ya, zoom in satu kali lagi. Nah, segininya. Nah, jadi kalau untuk membuat konfigurasi virtual host,
nanti akan disimpan di folder namanya sih. Kita ke change directory dulu, etc, lalu apache 2, enter. Nah, lalu masuk lagi ke folder state available. Nah, kemudian saya akan coba mengcopy konfigurasi yang sudah ada ya. Nah, misalnya itu ada i-, saya copy dulu cp ya. Jangan lupa untuk menambahkan perintah sudo copy, misalnya konfigurasi i-, saya kopikan dengan nama menjadi blog.dev.configuration.com. Ntar masukkan password. Lalu kita akan merubah si file tersebut isinya dengan cara sudo tambahkan perintah nano, lalu ketikkan file konfigurasi kita yang tadi, enter. Nah, di sini kita rubah dulu namanya menjadi sesuai dengan nama project kita, misalnya blog.tf, server name-nya blog.tf, server aliasnya blog.tf. Nah, kemudian dokumen root-nya itu adalah di mana letak direktori project kita. Nah, tadi kan letak direktori project itu kita ada di my virtual host blog. Nah, tinggal ketikkan perintah pwd, ntar ada path untuk masuk ke project kita. Nah, lalu kita copy tadi path tadi, lalu paste di dokumen root. Dan kalau untuk framework Laravel tambahkan folder public, karena di sini akan project itu terbaca awal mulanya. Kita delete dulu sampai i-, kemudian Ctrl Shift V. Nah, itu lalu error lognya juga kita simpan di folder storage yang tadi sudah kita rubah permissionnya, storage. Begitu pula dengan log custom ke storage. Oke, kalau sudah berhasil, kita keluar, lalu kita save konfigurasi. Sudah berhasil di save konfigurasinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengedit file Apache 2 konfigurasi. Kita keluar dulu dari folder set available, kemudian nah, di sini ada namanya Apache 2 configuration. Kita edit di nano Apache 2 configuration, enter. Biasanya ada di bagian bawah. Nah, di sini ya ada yang di komen. Kita copy, kita coba copy dulu, copy, lalu kita letakkan di atasnya. Nah, enter. Komennya kita hapus, tanda komennya. Nah, di sini di directory ini kita masukkan
pet root tadi, dokumen root tadi. Kita copy lagi yang di sini ya. Copy lagi, masukkan ke sini. Oke. Lalu agar si konfigurasinya diberi hak akses, maka allow override-nya kita kasih all ya. Sorry, kita ganti nonnya jadi off. Nah, sudah berhasil kita menyimpan perubahan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menambahkan host pada etc host, file etc host dengan perintah sudo nano etc host. Nah, sini ya. Nah, misalnya saya nggak akan menambah IP baru, misalnya kita cukup saja di IP yang terakhir, misalnya 127.00.15. Nah, di sini ada project namanya dari canvas.df. Nah, saya akan menambahkan project di IP itu, namanya blog.df. Lalu Ctrl exit, kita save lagi, enter. Nah, setelah berhasil, untuk mengaktifkan konfigurasi virtual host yang telah dibuat tadi, kita harus mengetikkan perintah seperti ini, sudo a2nsite, lalu ketikkan nama konfigurasi filenya. Tadi namanya adalah blog.df.com, lalu ketik enter. Nah, ini enabling set block dev. To activate the new configuration, you need to run service Apache 2 reload. Lalu kita harus mereload service Apache-nya. Service Apache-nya kita reload. Reload. Nah, sudah berhasil reload. Waktunya kita testing. Nah, untuk testing sendiri, kita masuk dulu ke web browser. Nah, kita ganti namanya itu http lalu namanya tadi sudah, namanya blog.df, enter. Nah, ternyata sudah berhasil virtual host yang telah kita buat dengan menggunakan project Laravel versi 5.3. Semoga video ini dapat bermanfaat sehingga meningkatkan produktivitas kita dalam mengembangkan suatu aplikasi web. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.